dong. Kenapa dek? Kakak lagi ngerjain tugas ini. Itu loh kak, tentang sejarah batik Indonesia. Aku nggak tahu. Emangnya guru kamu nggak ngajarin sejarah batik di Indonesia gitu? Iya, guruku nggak ngejelasin. Sebenarnya bukan yang nggak ngejelasin, tapi aku nggak denger aja. Jadi aku pengen dengerin ulang. Oke, dengerin baik-baik ya. Sejarah batik di Indonesia terkait dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kasunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Lalu ada teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun. Kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali, serta di Asia seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hingga awal pada abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia Pertama berakhir atau sekitar tahun 1920. Lalu ada kesenian batik di Indonesia. Kesenian batik di Indonesia adalah kesenian gambar di atas kain atau pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia zaman dulu. Awalnya, kegiatan-kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja. Dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan oleh keluarga pemerintah dan para pembesar. Oleh karena banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pada di tempatnya masing-masing. Lalu lama-kelamaan kesenian batik ini ditiru oleh rakyat jelata dan selanjutnya meluas sehingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Kalau bahan-bahan yang dipakai buat bikin batik itu apa aja sih kak? Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan itu ada bahan-bahan pewarna, terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri, antara lain dari pohon mengkudu, soga, dan nila. Bahan sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Kalau jenis-jenis batik sendiri itu ada berapa? Kalau kamu mau tahu, jenis-jenis batik di Indonesia itu sebenarnya ada banyak. Ada sekitar ratusan ribu batik yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kakak cuma tahu sedikit saja, yaitu batik Pekalongan, batik Kalimantan, batik Papua, batik Maluku, batik Nusa Tenggara, batik Sumatera, batik Bali, dan batik Cianjur. Nah, kakak sendiri suka motif batik dari asal mana? Kalau kakak pribadi, kakak lebih suka batik Megamendung. Batik ini sangat terkenal di daerah Cirebon. Nah, makna dari batik ini adalah Megamendung berarti yang mempunyai arti yaitu mega berarti awan, mendung berarti cuaca yang sejuk atau suasana yang sangat adem gitu. Nah, warna dasarnya tuh merah dan awannya tuh warnanya biru dengan 7 gradasi warna sebagai warna orisinalnya. Nah, arti dari motif Megamendung ini adalah awan yang muncul ketika cuaca sedang mendung. Selain arti, motif Megamendung ini juga memiliki makna dan filosofi bahwa setiap manusia harus meredam amarah atau emosinya dalam situasi dan kondisi apapun. Dengan kata lain, hati manusia diharapkan bisa tetap adem ayem gitu meskipun dalam keadaan marah, seperti halnya awan yang muncul saat cuaca mendung yang dapat menunjukkan suasana di sekitarnya. Gitu loh. Lalu ada makna dari warna batik Megamendung ini. Makna dari batik Megamendung ini merupakan lambang dari seorang pemimpin dan awan biru sebagai sifat seorang pemimpin yang harus bisa mengayomi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Beralih kepada gradasi warna yang berada di ornamen awannya. Gradasi asli dari batik Megamendung ini adalah 7 gradasi yang maknanya diambil dari lapisan langit yang memiliki 7 lapis. Begitupun bumi yang tersusun atas 7 lapisan tanah dan jumlah hari dalam seminggu sebanyak 7 hari.
Nah, motif Megamendung ini motifnya memang sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Selain motif batik Megamendung, kakak suka motif batik apa lagi? Selain batik Megamendung, kakak juga suka batik motif yang bentuknya bunga-bunga, karena menurut kakak itu enak aja gitu dipandang. Jadi ya gitu, kakak paling suka sama motif Megamendung sama motif batik bunga. Sebenarnya banyak batik yang kakak suka, cuman kakak lebih suka ke dua batik itu aja. Oh gitu. Makasih ya kak atas edukasinya. Aku jadi semangat buat nyebarin batik ke teman-teman aku yang dari luar negeri. Sama-sama, semoga edukasi dari kakak ini dapat membantu kamu untuk semakin cinta dengan produk-produk Indonesia. Kak, makasih ya. Dadah.